Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ana Nahjatul Umaini dengan nomor induk mahasiswa 25903149509. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Muhtadin dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya sekarang? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Ada yang lemas? Tidak. Ada. Oke, semangat ya semuanya ya. Ya, Ibu absen dulu sebentar ya. Hari ini ada Ahmad Fatoni Sakir, Alvin, Anwar, Azahra, Bunga, Elvira, Enia. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silakan KM-nya memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Wabillahi ta'ala hayya bina namrudaan. Qala salim salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Silakan alat tulisnya yang masih di dalam tas dikeluarkan ya. Ini semua yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah disiapkan semuanya di atas meja. Oke, kalau sudah ya berarti kita mulai pembelajarannya. Dulu ketika di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang makhluk hidup ya kan? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Ya, bernafas. Oke, yang pertama bernafas. Kemudian ada lagi apa? Ada yang jawab bergerak, ada yang jawab apakah terhadap rangsangan, ada yang jawab juga tadi tumbuh, ya tumbuh dan berkembang ya masuk. Oke, selain itu ada lagi satu lagi berkembang biak ya.
agar kita tahu asal kita itu dari mana sih, kenapa bisa ada janin, kenapa bisa ada dari janin berubah menjadi bayi, kemudian jadi manusia dewasa ya. Nah, yang sekarang kita fokusnya ke perkembangan janinnya ya. Janin itu berasal dari mana begitu. Kenapa bisa terbentuk kehamilan ya? Asalnya bagaimana, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama tadi kita tahu dulu sistem reproduksi itu apa ya, definisi dari sistem reproduksi. Kemudian kita ketahui juga nanti organ dari sistem reproduksi itu apa saja ya. Organ reproduksi pada laki-laki, pada perempuan itu apa saja organnya. Kemudian fungsi dari masing-masing organ itu apa. Ya, setelah tahu fungsi dari masing-masing organ, nanti kita jadi paham, oh ternyata sistem reproduksi itu seperti itu, dan ada ternyata gangguannya nanti atau kendalanya atau penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi dan upaya penanganan penyakitnya ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video pembelajarannya terlebih dahulu ya, agar kalian menyimak materinya. Ya, dari video ini kalian simak, nanti di akhir boleh diajukan pertanyaan jika ada pertanyaannya ya. Wabarakatuh, Tadi Bu, selamat pagi. Masih membahas di bab 2 Sistem Koordinasi Reproduksi dan Homeostasis Manusia, materi KK 9 di kurikulum. Kali ini kita akan membahas tentang materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenis kelamin pada manusia, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi janin akan terus berkembang sampai dengan siap dilahirkan dan keluar melalui serviks dan vagina. Ovarium juga menghasilkan hormon seks, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, siklus menstruasi, dan kondisi jumlah otot dan rambut tubuh wanita yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Siklus menstruasi. Wanita yang mengalami pubertas sangat mudah dikenali karena mengalami menstruasi. Menstruasi adalah keluar darah dari alat kelamin wanita pada waktu tertentu. Telur menjadi dewasa. Telur kemudian keluar atau ovulasi dari folikel. Kantong folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Dari sini telur bergerak ke dalam tuba Mallory atau saluran telur, digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Saat telur berada di badan, progesteron menyebabkan rahim akan meluruh. Nah, perubahan rahim ini dikenal sebagai menstruasi. Kehamilan. Telur yang dibuangi oleh sperma di tuba Mallory akan menjadi zigot. Proses pembuahan ini disebut dengan head yang disebut tali pusat. Kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Kontrasepsi mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Saat ejakulasi, cairan semen akan tetap keluar dari penis, namun tidak mengandung sperma. Semua bentuk kontrasepsi lainnya digunakan oleh wanita. Kontrasepsi permanen pada wanita adalah dengan cara tubektomi, yaitu operasi pada tubuh Mallory untuk dipotong atau diikat. Bentuk lainnya adalah menggunakan diafragma, semacam kondom pada wanita. Metode lainnya adalah dengan terapi hormon estrogen dan progesteron dalam bentuk suntikan, pil, dan susu. Namun kebanyakan wanita juga menggunakan IUD atau intrauterine device, yaitu memasukkan semacam alat yang dapat mencegah terjadinya implantasi. Berbagai penyakit dan infeksi dapat dengan mudah ditularkan dari orang ke orang lain melalui kontak seksual. Proses ini dikenal sebagai infeksi menular seksual atau IMS, tapi kadang-kadang disebut juga hitam putih dan mengancamkan. Ada banyak jenis IMS yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti sifilis, gonore, dan herpes. Kebanyakan memang dapat diobati, tapi semua bisa meninggalkan kerusakan permanen, terutama jika pengobatan dimulai terlambat. Obat terbaik adalah pencegahan. Satu-satunya cara agar benar-benar aman adalah dengan menghindari semua kontak seksual yang tidak sehat atau di luar pernikahan. Tetap setia pada pasangan. Penggunaan kondom bisa sangat mengurangi kemungkinan
dibuahi, maka korpus luteum berubah menjadi korpus Ini yang albumin. tadi siklus Akibatnya menstruasi. produksi progesteron menurun. Ya, siklus menstruasi. Yang menyebabkan rahim akan menurun. Kondisi seperti ini dikenal sebagai. Ada yang ditanyakan seputar videonya? Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Apa? Ciri-ciri fisik pubertas pada laki-laki. Ya, tadi di videonya sebagian sudah digambarkan ya tentang pubertas pun sudah, cuma memang tidak langsung dijelaskan bahwa itu adalah ciri pubertasnya gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ada cirinya itu yang pertama tadi ada kaitannya dengan tumbuhnya rambut di kumis ya kan, di jenggot gitu. Nah kemudian ada perubahan suara ya. Tadi di videonya ada kan ya tayangan yang seperti itu kalau yang sudah mengalami pubertas ya. Atau kalau di agama kita mengenalnya akhir balik ya, istilah lain dari pubertas itu adalah akhir balik gitu. Ya, jadi kalau di agama kita cirinya adalah mimpi ya katanya gitu ya. Katanya bagi yang laki-laki itu ciri yang sudah akhir balik itu sudah mengalami mimpi basah katanya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau ciri fisik pubertas dari perempuan itu apa, Bu? Kalau pada perempuan ya, kalau pada perempuan biasanya lebih ke postur tubuhnya biasanya ya. Jadi ciri utamanya itu mengalami menstruasi, itu ciri yang paling utama pada perempuan ya. Jadi pertama mengalami menstruasi, setelah mengalami menstruasi biasanya ada yang mengalami perubahan pada postur tubuh. Jadi kalau pada perempuan biasanya pubertas itu terjadi pada usia 11 paling awal 11 tahun itu paling awal biasanya ya. 12 tahun, 13 tahun atau maksimal paling lama itu 15 tahun itu mengalami pubertas ya, awal pubertasnya ya. Kapan pertama kali dia mengalami menstruasi itu artinya dia sudah memasuki fase pubertas tadi. Ya. Oke, itu untuk video yang tadi ya pertanyaannya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan seputar videonya? Ya. Hamil. Nah, tentang kehamilan. Ya, jadi ada yang mengalami kehamilan dan ada juga istilah tidak subur. Pada dinding rahim, maka kehamilan terjadi di situ. Mulai ada perkembangan dari embrio zigot, kemudian sampai janin, usia 4 minggu, 5 minggu, 1 bulan ya, sampai 9 bulan 10 hari dan akhirnya lahir. Nah, kalau terkait dengan kalau hormonnya sudah tidak stabil, maka perkembangan dari sel telur pun jadi tidak maksimal. Akhirnya terjadilah sel telur yang tidak subur tadi, atau istilahnya istilahnya mandul lah begitu. Jadi tidak bisa mengalami kehamilan gitu ya. Nah, jadi faktornya itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya, ke kegiatan diskusi kelompok. Ya, kemarin atau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bentuk kelompoknya ya. Ada beberapa kelompok yang memang lebih suka belajar secara visual, ada yang lebih suka dengan audiovisual, dan ada yang suka kinestetik ya. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok sesuai dengan kebutuhan belajar yang kemarin sudah ditentukan, sudah dibentuk ya. Silakan visual. Sini, belah sini semua ya, sebelah kiri semua visual. Audiovisual yang mana? Yang perempuan atau yang laki-laki kemarin? Laki-laki audiovisual, ini kinestetik. Oh, audio yang di sini, yang depan. Ya, kemudian yang belakang apa? Yang belakang apa? Kemarin visual. Ini audio kan ya? Nah, dipegang dulu ya. Nanti ada video yang berputar ya. Ini yang visual. Oke, yang kinetik. Oke, semua sudah ada bahannya. Oh iya,
kita putar video lagi. Ya, kalian boleh ikutan. Oke, kita penyegaran dulu ya. Yuk ikutan berdiri semuanya ya. Ya, berdiri semuanya. Kita penyegaran dulu. Sebelum ke sesi berikutnya presentasi ya. Yuk berdiri semuanya. Lagi lebih cepat. Ayo lebih cepat lagi gerakannya. Lebih cepat sekarang ya. Sudah. Oke, kita lanjut ke presentasi ya. Kita lanjut ke presentasi sekarang. Oke, yang kelompok visual. Dari kelompok visual yang mau tampil siapa? Kelompok visual ada 3 kelompok penampilannya untuk presentasi lebih dulu siapa? Boleh laki-laki, perempuan. Yang sudah siap terlebih dahulu kelompok visual. Bawa posternya ke depan. Atau mau yang lain dulu? Yang lainnya audiovisual sudah siap mau tampil? Berarti yang kinestetik aja yang nggak perlu bawa poster ya. Kinestetik dulu yang tampil boleh. Ayo perwakilannya. Perwakilan kelompok kinestetik ke depan berdiri ya untuk menjelaskan. Oke, berdua yuk.
membuat testis yang menggantung. Testis adalah tempat pembentukan sperma atau spermatogenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir yang audio visual aja langsung. Ya, perwakilannya boleh ke depan. Presentasi ya. Yang visual ada yang mau tampil lagi? Atau sudah cukup? Diwakilkan aja yang tadi. Ya, diwakilkan ya. Baik, kalau sudah, ya karena kita juga sudah selesai ya, diskusinya sudah, mengerjakan lembar kerja juga sudah, presentasi sudah ya. Berarti rangkaian kegiatannya sudah terlaksana semua ya dari awal sampai akhir. Sekarang kita ulas reviewnya tadi. Ada apa saja organ laki-laki? Ada penis dan testis. Testis dulu apa penis dulu? Ya, penis dulu. Ya, oke, diulang lagi ya. Jadi apa aja tadi organ reproduksi laki-laki? Penis, kemudian kemudian testis. Ya, terus ya, ada epididymis ya. Ya, itu untuk organ laki-laki. Nah, organ perempuannya ada apa saja?